There's something fishy with this bank. Oke. I'm not naming names ya, tapi dari situ kan bisa jadi bahan pemikiran dari situ. Welcome to the Dragon's Nest. Welcome back to the Dragon's Nest, guys. Kita kali ini syuting di video ke berapa ya? Udah beberapa lah. Tapi kita di studio yang baru karena kita baru migrasi ke kantor yang semoga kedepannya kita jadi lebih efisien untuk put out konten. Tapi pada kali ini kita akan shift sedikit obrolannya ke makroekonomi karena ini adalah salah satu topik yang paling penting untuk kita bahas. Dan di hari ini gue ngundang guest spesial dari Thinksyte, Bro Samuel. Thank you so much untuk coming, bro. Thank you. Thank you. Boleh mungkin diperkenalkan sedikit dari backgroundnya dan juga Thinksyte itu apa sih, bro? Right, okay. So first of all, thank you for having me. Ini biasa apa? Saya? Bebas gua. Bebas aja. Ya. Gua Sam. Halo semuanya. So basically, currently gua di Think sebagai head of the research. Nice. So basically kalau background gua selama ini emang ya gue invest saham. And apparently gua ketemu Think dari gua belum lulus. And sampai hari ini gue masih di sini. Oke. So basically Think ini kita itu research house. Jadi kita memang investment yang fundamental, kita ngajarin member-member kita. Tapi cara ngajarnya we make deep dive reports. Sama kita juga biasa banyak ngadain workshop. Oke. Gitu. Jadi that's about us ya. Gitu. Kalau dari Thinksyte-nya sendiri ini mungkin lebih ke value investing atau lebih fokus on growth atau gimana? Ya. Jadi kalau kita di Think kita fundamental base-nya. Fundamental base-nya, cuman kalau orang di luar sana kan mikir fundamental tuh artinya cuman PE, PB, that's about it lah ya. Yeah. Nah, tapi kalau di kita, there are a few types of stocks. Ya, saham yang growth kita juga ada bahas. Saham yang memang nggak ada growth pun juga kita bahas. Oke. Selama saham itu bagus dan murah. Nah, gitu biasanya. Oke. Berarti lebih ke value investing lah ya? Right, kita full value investing. Full value investing. Full value investing. Oke. Well, dari beberapa style yang ada, mungkin kan selama lu udah belajar di capital market dan juga invest sendiri, kenapa style yang lu pilih itu value investing, bro, as opposed to other investment strategies? Right, okay. I used to lihat ada beberapa lah ya, back maybe 5-7 years ago. Cuman waktu gua ketemu value investing, ya, I think itu yang paling klik. At least for me. Karena actually the principle is very simple. Ini nyari perusahaan diskon. Ya kan ada banyak yang senior-senior di luar sana ya. Mereka jelasin kita nyari ibaratnya Mercy agak bajai. For me at that time itu ngeklik aja. It's something like it's very smart, it's very simple to do. I feel like it doesn't take a lot of brain power ya, gue mikirnya gitu. Jadi dari situ gue ngeklik and ya udah dari situ I stick to value investing and apparently it's doing good. Gitu. So gue mikir yaudah I'll just stick to this. Oke. Interesting. Tadi kan lu sempat bilang bahwa banyak orang yang pemikirannya itu cuman sampai PE, PBV untuk valuing the company itu murah atau enggak gitu basically kan. So yang pengen gue tanyain itu sebenarnya gue juga penasaran, how do you differentiate antara company yang beneran murah, company-nya bagus, dan company yang murahan? Yang karena kan banyak juga kan di IHSG ada company-nya PB-nya below 1 gitu. Tapi dia selama 5 tahun, 10 tahun nggak kemana-mana gitu. Situ-situ aja terus. How do you differentiate between those stocks? Right. And ini yang biasa orang sering sebutnya value trap ya. Value trap, it looks cheap, tapi it's been cheap since forever. Biasa kan gitu kan yang jadi masalah. Nah, one thing yang kita sering bahas di Think is actually we have to see ada dua. Which is the quality of the earnings and the quality of the book. Ya, satu prinsip dasarnya kan kita invest saham. Kalau gue dari sisi value investing, fundamental, we see saham tuh bisnisnya, underlying bisnisnya. Jadi ketika kita lihat ada saham yang secara PBV murah, secara aset murah. Nah, the question is, asetnya apa? Nah, misalnya bro, ketika kita lihat ada perusahaan, ya kita let's say we say it's a bank, gitu kan? Harusnya bank ini kan aset-asetnya bagus, isinya kredit. Waktu kita lihat, loh kok kreditnya lebih dikit, banyaknya asetnya gedung. There's something fishy with this bank. I'm not naming names ya, tapi dari situ kan bisa jadi bahan pemikiran dari situ. Itu dari aset. Earnings juga sama. There are a lot of company yang secara accounting itu bisa mencatat laba, ya kan?
Tapi waktu dilihat kok cash flow-nya nggak ada. And akhirnya mereka go under. Ya, ada beberapa perusahaan tekstil, probably lu juga udah sering dengar juga. Nah, itu sama, secara accounting kelihatannya it looks good. Ya, tapi kalau kita di Ting, makanya kita ngajarinnya kan bener-bener deep value investing, kita bener ngajarin sampai akarnya. Ya, sesimpel cek cash flow-nya. Nggak ada cash flow-nya. I see. Nah, itu masalahnya. Dari quality of the assets and the quality of the earnings. Betul. Jadi kita harus benar-benar ngerti ini tuh sebenarnya asetnya aset beneran yang bakal produce earnings-nya ke depannya atau cuman aset-asetan good on paper gitu ya. Iya, betul. Right. So, kalau misalnya using this framework ya. Kalau misalnya let's say kita disuruh untuk nganalisa suatu saham nih. What are the first 3 things yang lu bakal lihat? What's your approach? First the approach gue is actually quite simple. I have to understand the business. Gue harus bisa understand the people running it. Yeah, and usually we also have to understand the outlook and the competition. Sesimpel itu. Kalau di fundamental investing. Kenapa? Karena in the end when we buy a business, ujung-ujungnya we wanna know kan, ini perusahaan make money-nya bagus nggak? Ya, can they run efficiently? Ya kan? Can they produce tons of profit from the asset yang udah di-deploy? Who's running the company? Ada dividen nggak? Ada this management likes to grow nggak the company? Mau ada corporate action nggak misalnya? Acquisition dan segala macam. Yang ke depan persaingan dan outlook-nya. Ya kan? Karena kan kita kalau lihat suatu perusahaan, banyak orang yang mau rebut pasar mereka. Nah, can this business sustain? Melawan itu semua. So, gue kalau nggak bisa ngejawab 3 itu, usually I will not invest. And usually kita kalau diajarin di Ting adalah, if you cannot answer 3 ini, probably not the right time untuk invest di saham itu. I see. Gitu. I see. Tapi pernah nggak lu nemu satu saham nih, mulai dari profitability-nya bagus, efisiensinya bagus, quality of assets-nya oke, cash flow ada, tapi tetap aja nih saham tuh nggak gerak-gerak gitu loh. Pernah nggak nemu yang kayak gitu bro, case-nya? Kualitasnya bagus, tapi nggak gerak gitu ya? Nggak gerak dia. Menurut gua, usually jarang. Jarang. Karena usually ketika nggak gerak, maybe there's something wrong dengan assessment kita. We think it's good. We think it's good, kita lihat sekilas, oh kelihatannya bagus. Dan people will assume, harusnya kalau value investing, kalau ini works, ya ini harusnya one day naik kan gitu. Tapi kok nggak kemana-mana. Tapi selama pengalaman gua, if I look deeper ke dalam keuangannya, neraca segala macam, I can sense that something is fishy. Nah, usually yang seperti itu yang biasanya nggak gerak. Atau ada kemudian kedua, memang pada dasarnya hari ini udah kemahalan. Nah, jadi itu juga could also be a answer gitu. Kenapa dia nggak? Tapi itu based on my experience ya. Itu apa yang gue ketemu. Paham. Well, sebelum kita deep dive lanjut mengenai value investing gitu ya, gue pengen zoom out sedikit dulu nih. Gue pengen ngebahas mengenai geopolitik, soalnya itu kan yang sekarang I think is the number one problem driving money flow out of the index gitu kan. Jadi kalau dalam konteks geopolitik sekarang kan emang lagi panas-panasnya ya, of course Strait of Hormuz gitu kan, antara US Iran. Dan sekarang memang konfliknya itu I think is longer than anybody expected kan. Karena awal-awalnya menurut gua semua orang beranggapan bahwa Iran itu nggak bakal terlalu lama kuat untuk sustain ikut perangnya tuh selama ini gitu. Tapi ternyata kuat nih. Kuat ya. Kan? Ternyata kuat, nggak kelar-kelar. Masih bisa diblok terus Hormuznya. And well apparently they're economically ya ekonominya emang struggling, tapi masih kuat gitu sampai sekarang kan. So the question is, kalau misalnya war-nya ini masih berkelanjutan terus ya, how long do you think sampai ini udah mulai bahaya banget for the global markets, especially Asian ya, karena kan kebanyakan flow oil dan juga LNG itu supply-nya ke Asia untuk dari Strait of Hormuz ini kan. So what's the, bukan deadline pas-pasan sih, tapi what's the timeline yang menurut lu kita udah harus very 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 concerned nih kalau misalnya perangnya nggak selesai. Right. Honestly,
I don't have a good answer to timeline-nya. Karena yang tadi gue cerita ya, maksudnya kita aja nggak bisa prediksi ini bakal happen. So I don't know how long this would last. Tapi kalau dibilang how long until it gets really bad, I think yang kita bisa lihat itu dari sisi oil, persediaannya. Karena what's going on today adalah memang benar, oil banyak yang nyangkut di Hormuz, sehingga negara-negara Asia kayak kita nih pelan-pelan mulai kekurangan. But we also see ada banyak negara, let's say call it kayak Japan, and ada beberapa konsorsium negara, they actually have a lot of oil yang mereka udah store up, they pile up oil. Nah itu satu. Jadi itu actually trying to tame down efek dari ini. I mean if it goes on sampai 1-2 tahun, or it could be really bad. I mean sekarang katanya it's really bad. But one thing yang gue juga kepikiran juga adalah I think people juga also smart. Dalam artian ketika ini terjadi, they see opportunity juga. Contoh misalnya sekarang banyak kan orang yang suka oil and gas. Mungkin ada aja produsen oil and gas yang mulai mikir, I think I should increase my production. Bisa juga itu terjadi. Kedua, kayak pemerintah kita, I think they're really smart. Mereka pindah ke apa? Biodiesel. Ya kan, kalau lu ikutin, awalnya kan kita memang import solar. Ya, kemudian kita campur dengan bahan bakar yang berasal dari sawit. Since kita banyak banget sawit, pemerintah bilang tambahin deh campurannya sawit. So kita banyak cara-cara kreatif untuk tame down impact-impactnya itu. So back to the question, I don't know how long, I don't know how bad juga. Could be really bad, tapi could also be not as bad as we think. Kenapa? Karena people are trying to tame down juga dengan cara-cara yang tadi, kreatif yang tadi. So menurut gue yang actually malah interesting ada perusahaan-perusahaan mana yang actually lagi benefiting dengan ini terjadi. I see. Kalau at least that's how I think ya gitu. Iya. Well, kalau misalnya sekarang Hormuz itu kan juga dia pernah at one point udah buka sebenarnya kan. Irannya udah announce buka. Tapi in reality kan sebenarnya traffic dari Hormuznya itu sendiri I think paling kayak berapa 20 kapal or even less kadang-kadang kan Pak setiap harinya gitu kan. So ketika waktu itu dia announce harga oil langsung jeblok below 80 at some point kan. Dan sekarang in a very short period of time sekarang di atas 100 lagi ya? Ya emang itu volatile banget bro. Volatile banget volatile kan? Banget. Ya kan? So pertanyaan gue kalau misalnya oil is the main concern right now for Asian markets ya. Bisa nggak sih sebenarnya kita jadiin oil ini untuk sebagai leading indicator on how much we should be aggressive or not in investing in the capital market right now? Got it. Good question. Kalau di fundamental, at least apa yang kita sering bahas di Ting ya, kita coba cari satu proxy untuk is it the right time untuk invest or not. Kita ketemu bahwa indikatornya bisa sesimpel company at this point lagi ke diskon atau enggak. And I'll tell you why. Kalau misalnya kita ngomong ada oil, and then ada LNG, ada apa, there are so many commodities, kita jadi harus ngecekin satu-satu. And kadang ada aja yang saling berlawanan, ya kan? Nah, tapi di satu sisi, kalau kita patokannya adalah tadi, good company and cheap company. Menurut gue, itu akan lebih bisa menjadi pedoman. Whether is it the right time to invest, karena kita lihatnya di level company. Ya kan? Kalau misalnya contoh, kondisi is bad, tapi the company is very cheap currently. Bisa jadi, dan dia juga punya nafas yang panjang, cashnya banyak, nggak ada utang segala macam. Bisa jadi itu menjadi proxy yang lebih baik to decide whether now is the right time to invest in stocks or not. Nah, jadi kalau kita di Ting, kita selalu cerita dari awal bahwa yang penting kita lihat company-company-nya instead of leading indicators misalnya oil atau segala macam. Why? Karena we feel like dengan kita lihat discountnya company, cheap companies, itu bisa menjadi better proxy. Gitu. Ngomong-ngomong company yang murah and good companies gitu ya, pasti aja ada company yang you think is at a good price gitu kan. Tapi tiba-tiba ya market kan dynamic kan. Pasti setiap hari ada aja something new yang come up gitu kan. Do you always have a invalidation point di mana ini tuh sekarang udah nggak feasible lagi untuk average down, untuk nambah posisi, and what's your overall investment strategy sehingga loss-nya itu nggak terlalu bengkak dan ujung-ujungnya modal kita itu terlalu dalam jatuhnya. Betul. So
kalau what we try to avoid lah ya, is we call it permanent loss. Jadi kalau misalnya Warren Buffett, berarti ya nomor satu di investment lah ya di Amerika, dia bilang yang kita harus hindari itu permanent loss. Temporary loss is sometimes fine. Karena namanya saham, ya kita semua di sini di market lah ya, we know hari ini kita sahamnya ARA. Besok sore, nanti sore bisa ARB. Tapi itu kan temporary. Well, what we try to avoid is permanent loss. Nah, usually kita kalau di Ting, kita bilang permanent loss ini kalau memang thesisnya kita, business wise ya, kita ngomongin profitability-nya nggak sesuai dengan apa yang kita forecast. Nah, mungkin if that happens, ya we have to exit the position at any price. Bisa jadi kita lagi untung, bisa aja seharga beli, bisa jadi udah agak turun. Tapi usually kalau misalnya memang ada diskon, biasa turunnya pun juga not that bad gitu loh. Nah, so balik lagi to the question. Kalau di kita, we don't try to time the market. And we have a pandangan bahwa ketika kita invest dari awal pun, udah pasti we will not get the bottom price. Udah pasti ketika kita beli, ada aja bisa sahamnya turun 20%, 30%, 50%. Tapi selama kita labanya nanti masih bisa membaik, kita punya bantalnya banyak. Airbag-nya banyak. Jadi kalau misalnya, kita contoh nih, kita invest nih, kita pikir udah murah nih. Ternyata dia belum naik. Malah turun nih, karena Hormuz, karena global, geopolitik, and whatever, fund keluar, floating loss nih, 50%. Tapi ternyata tahun depan bro, dia lagi ekspansi double the business, double the factory, double the revenue, double the profit. Kalau kita will still hold. Nggak hajar lagi tuh? Kalau ada cash hajar lagi. Kalau ada cash hajar lagi. Tapi kalau cashnya udah nggak ada, solusinya cari cash. Cari cash dong. Ya, dibanding lu try to time, nggak bisa. Karena pada dasarnya ya udah, gue udah beli nih misalnya, I think it's good enough. Ternyata dia turun lagi. Ya udah rezeki orang lain lah. Gue yang penting gue keep. Itu. Itu banyak yang gue diceritain sama senior, especially di kantor. They think a stock is cheap. Mereka beli udah 2 times atau 3 times earnings. And then sahamnya turun 80% bro. Gimana nggak getar? Naik 100% aja pun belum BP. Nah, 100% pun belum BP gitu. Tapi apa ini setelah dia turun, ya kan, beli lagi, and then kemudian sahamnya itu naik, ya dari mungkin cepet, nope, 100-200 bisa sampai 2.000, 4.000. Berarti bisa naik 30-40 times. Jadi akhirnya even dia udah floating loss pun, balik lagi. Karena bantalnya banyak, labanya meningkat, and so on and so forth. Jadi makanya tadi lu nanya kan, kenapa akhirnya I decide to stick with fundamental? Karena menurut gua is a sure way. May not be the most quick, may not be the most highest in return, tapi is quite pasti. Gitu. Probability wise is very good. Gitu very good in my opinion. Good. Well, setelah perang-perang ini ya, gue juga pengen sedikit bedah mengenai kondisi ekonomi kita sekarang nih. Karena in recent times sekarang kan ya kalau kita lihat GDP di 2025 gitu kan, Q4-nya itu ada di sekitar 5,4%. Di Q1 forecast-nya ada di 5,5%. Gitu. Untuk di 2026 overall-nya kalau nggak salah kayak di 5%-an lah. Kan. Tapi untuk di Q1 ini kan banyak kita itu didorongnya kenaikan GDP-nya itu oleh government spending. Ya kan? Pertanyaannya, apakah kenaikan GDP ini by government spending is something sustainable atau ini cuma one off aja dan kedepannya justru malah not good untuk our whole economy gitu? Right. Di bayangan gua, the government is smart dalam artian ketika mereka spendingnya naik, they can figure out ways to generate revenue juga. Jadi kalau kita lihat dalam satu case, kesannya ini something yang unsustainable. Ya kan, karena you're spending more, defisit lah. Semua orang kan selalu bilang gitu. Tapi pada dasarnya banyak negara yang defisit juga. Tapi yang penting kan diatur. Sehingga yang penting bagi government kan mereka bisa ketemu creative ways untuk apa? Generate more income. So they can spend more juga. Makanya contoh selama ini kan ada beberapa sektor yang kena. Misalnya contoh, gue ngomong terus aja ya, misalnya rokok. Ya kan, itu kita semua tahu. Government mengadakan itu sebagai salah satu income-nya mereka. Nah, kedua, yang government lakukan adalah apa? Commodities, ya kan? Misalnya sawit, batu bara, and mineral-mineral, royaltinya naik. Dalam artian setoran ke negara naik. So, kalau dibilang sustainable atau enggak, ya it's their job untuk mikirin. Tapi I do believe in Indonesia. Maksudnya,
Kita juga negara yang sangat kaya, penduduknya juga banyak, sumber daya alamnya banyak, and I think ya dari situ ya government can find out creative ways lah ya untuk make sure bahwa spendingnya mereka yang mereka naikin banyak untuk MBG dan program-program mereka yang lain, yaitu akhirnya bisa ke cover. Okay. Apakah maybe nanti dengan kombinasi royalty and patriot bonds misalnya atau apa ya, itu harus kreatifnya mereka lah. Iya. Gitu. Pasti ada aja lah ya caranya. Pasti ada aja. Pasti Tinggal ada. pertanyaan kita mau percaya nggak sama Indonesia. Right. Gitu. Right. Well, sekarang kan kita kondisi fiskal lagi lumayan shaky lah ya, bisa dibilang kan. Last data itu udah hampir jebol the 3% ceiling kan. Yeah. Dan apalagi sekarang dengan kenaikan minyak itu kan I think one of the yang ngeberatin juga karena kita subsidi kan pemerintahnya. Betul. Kalau nggak salah itu budgetnya sekitar 380 triliun gitu Gede. ya untuk energy subsidies kan. And I read kalau nggak salah itu setiap harga oil naik $1 itu naiknya luar biasa banyak untuk government subsidies kita untuk covernya, ya kan. Jadi dengan oil price yang masih volatile kayak gini sekarang ya, ke APBN kita itu sekarang sebenarnya bisa survive apa enggak nih bro? Karena dengan energy subsidies aja itu sekarang udah membengkak kayak orang gila. Apalagi sekarang kita jadi net importer kan for some time now. Jadi kita juga harus memperhatikan kenaikan dari harga oil ini karena sebagai net importer pasti ngebebanin ke neraca kita dong. Ya kan? Jadi gimana kalau misalnya APBN kita di saat ini apakah masih bisa survive untuk di bawah cap 3% itu atau gimana nih? I honestly don't know. And gua biasa we don't not saying it's so important ya. Tapi usually it's not something yang kita follow too closely karena kenapa? While it is important, it may not have that much significant impact to the decision making. Terutama at least dengan cara fundamental yang kita terapin di Ting. Why? Kan sebenarnya kita tujuan kita menjawab itu kan ujung-ujungnya we wanna make better decision. Sebenarnya kan itu goalnya. Cuman tadi balik lagi. Kalau kita lihatnya we like to see it dari sisi company level. Karena whatever the government does pada akhirnya, maybe mereka decide untuk mereka mungkin mau meningkatkan royalty atau apa whatever untuk ngetutup gap tersebut. Apapun yang dilakukan. Pada dasarnya pasti ada industri yang diuntungkan, pasti ada industri yang kurang diuntungkan. Nah, kalau di Ting kita lihatnya apa? Ya kita lihat sektor mana yang diuntungkan. I think is better, lebih mudah untuk kita tahu juga. It's more knowable and it has more impact on decision making. Karena actually kalau ngomongin government stuff tadi itu hard question. Itu. And government juga mungkin bagi mereka juga pusing juga. Caranya gimana pun mereka juga ya itu putar otak. Makanya kalau di kita ya itu tadi. Misalnya contoh yang tahun ini lagi digenjot spendingnya salah satunya kan MBG. Ya kan kita ngomong dari anggaran yang mungkin 100 T lebih sekarang mau almost triple 250 or something, gua nggak ingat persisnya. Nah, kalau seperti ini kita bisa mulai mikir, kalau misalnya government emang mau spendingnya ke arah sana, berarti sektor apa yang diuntungkan dari program ini? Nah, mendingan kita cari yang ada di sektor-sektor yang diuntungkan tersebut. Itu bisa lebih berdampak ke decision making. Kalau di kita sih pola pikir begitu. Not saying, baik lagi ya, not saying it's not important, tapi maybe there are other things, bigger things yang lebih ngefek ke decision making and lebih knowable. Paham. We try to answer easier question sih. Paham. Gitu. Soalnya whatever the government does, sebenarnya kita juga nggak bakal tahu mereka mau ngapain kan. Jadi kita kontrol yang bisa kita analyze aja. Gitu kan ya. Iya, setuju. Gitu. Ya gue put faith in government deh. Susah, it's tough. Tapi ya heads off lah ke mereka. Iya. Gitu. Well, kalau misalnya di bulan Mei ini ya, sekarang kan bentar lagi udah bulan Mei. I think ada beberapa data yang juga lumayan bakal significantly impact our markets. Mulai dari GDP, interest rate decision, PMI yang dalam sebulan PMI kita itu turunnya lumayan banyak banget loh ya kan. Sekarang terakhir last data was like 50.1 ya kan. Dan apalagi belum bahas MSCI gitu, ada MSCI pula. Dan dari semua data-data ini ya bro, di bulan Mei ke depannya, menurut lu data apa yang paling significant and impactful to our markets nih? Dari tadi ada PMI, GDP, kemudian interest rate, and termasuk MSCI. MSCI. Kalau short term,
bisa banyak, could be MSCI, could also be misalnya ada perang yang memperburuk, itu can trigger flow and stuff. But another thing yang usually happen, yang belum kesebut mungkin earnings season juga. Karena kenapa? Karena kita tahu di bulan Mei, di akhir April and awal Mei, itu the deadline of first quarter punya reports. Nah, usually financial market itu ngeliat report company juga. And sometimes kita nggak tahu, bisa jadi ada company yang memang parah banget karena kejadiannya semua. Misalnya contoh ya, simple ya. Kalau misalnya tiba-tiba BCA, profitnya dropnya 50%, 20%, wah, financial market juga bisa panik dari situ. Tapi bisa juga kebalikannya. Ternyata kondisi tidak seburuk yang kita kira. Karena kan kita belum lihat angka keuangannya. Yes, we can see PMI, ya also can. Tapi laporan keuangannya sendiri kan kita belum lihat. Nah, once itu keluar, itu juga bisa impactful ke market. I see. So, biasa kalau kita dating, kita paling lihatnya itu ya dari sisi laporan keuangan. Oke. Karena baik lagi tadi, kalau misalnya seandainya saham-saham, misalnya contoh MSCI, banyak saham yang dikeluarin dari MSCI. Misalnya contoh Adaro. Ya, Adaro dikeluarin dari MSCI. Maksudnya turun kelas lah ya, nggak dikeluarin ini, tapi turun kelas. Karena people mungkin udah nggak mau lirik. Ya, banyak yang ngasih, wah ini udah keluar, gue nggak usah lihat lah. Tapi ternyata kadang di situ malah ada opportunity. And I'm speaking based on experience saja kita dating. Last year kita covered Adaro di saat people are not watching. At that time nggak ada yang ngomongin Adaro, mungkin banyak bahas saham yang lain, tapi kita cover terus. Kita bilang this is actually good company, good management, and it's also very cheap. And catalystnya ada, growth-nya ada. Mereka lagi bangun pabrik gede-gedean. Itu omset bisa nambahnya banyak. Nah, itu cover mungkin waktu itu 1000 berapa ya? Under 1.800 lah. Nah, hari ini udah naik. Mungkin udah naik 2.500. Mungkin kalau dilihat, emang naiknya berapa sih? Saya nggak gitu banyak. Tapi di saat orang lain lagi gonjang-ganjing, ternyata yang kayak gini juga actually sustain gitu. Nah, jadi baik lagi kalau ditanya, menurut gue salah satu yang, kalau move market short term banyak, tapi salah satu yang udah pasti will move the stocks dari earnings. Itu akan pasti akan efek. I see. Gitu. Kemarin gue juga sebenarnya baru dapat report ya. Gue cek dulu nih biar gue I don't get the numbers wrong ya. Kemarin itu gue sempat lihat BMRI. Ya kan? BMRI itu kalau nggak salah the last profit I checked dia itu well above expectations kan. Coba nih gue buka bentar ya. BMRI. Mana ya hilang. Kayaknya kalau nggak salah net profitnya itu up 21% or something. Padahal konsensusnya itu cuman di 1%. Which is jauh banget kan kayak gitu kan. Is that something kalau misalnya di think ya, lu very look into that atau kayak lu mesti bedah-bedah lagi dulu apakah ini beneran bisa sustain, and is it something yang jadi bikin salah satu investment thesis lu lebih pede ke depannya? Gitu. Kalau ngomongin monitoring the stock itu harus. So what we teach di Ting itu adalah company yang udah masuk ke portfolio lu gitu ya. You have to watch it closely. Karena apa, kita kalau di fundamental kan tadi chance-nya memang besar untuk kita menang gitu ya. Tapi you also have to monitor it closely, terutama kinerjanya. So menurut gue yang kayak BRI, Bank Mandiri tadi, Bank Mandiri right, itu actually malah bagus banget. Kalau gue nggak salah laba itu around 15 T. Kita di Ting sendiri, kalau nggak salah inget waktu itu we put laba sekitar 50-55. So actually benar, ini above expectation. Nah usually when that happens, kita harus review thesis kita lagi. Dulu waktu gue bilang 50 T, kenapa? Jangan-jangan dulu gue terlalu pesimis. Bisa jadi sekarang lebih baik kondisinya. Nah jadi kalau lu nanya bro, penting nggak untuk kita update at least dari cara fundamental? Menurut gue penting banget. Has to be done di semua. Tapi kalau misalnya ternyata miss gimana? Nah biasanya kita coba cari tahu, ini missnya kenapa? Is it short term apa long term? I see. Karena usually kalau short term, financial market panic, actually itu opportunity. Karena kita mungkin bisa punya time frame 1-2 tahun, di saat orang lain cuma fokusnya 3 bulan. Gitu. Ngerti sih, lu berarti di semacam kayak di reverse engineer ya, kalau lu punya konsensus, apakah konsensusnya miss atau above average, habis itu dicek lagi, ini missnya tuh kenapa, atau above average-nya tuh kenapa, gitu kan. Dan dari situ baru diupdate lagi investment thesis-nya, biar kita tahu
kedepannya ini tuh cuman short term atau is it actually an opportunity? Gitu Betul, kan? betul, sama ya. Tapi cuma mungkin kita nggak konsensus ya. Kalau kita sendiri kita lihatnya our own estimate. Not saying there's anything wrong with using consensus, tapi kalau kita di Ting kita ngajarin, ya your money, your responsibility. Iya. Jadi kalau lu merasa BRI bisa cetak sekian, konsensus, misalnya contoh nggak ada konsensus deh, kan ada juga saham-saham yang nggak di cover ya bro. Kalau kayak gitu kan kita nggak ada patokan. Benar. Nah tapi yang penting ada, lu udah analisa, lu merasa labanya berapa, lu ngacunya ke situ, lu review terhadap your own thesis, Paham. gitu. Karena kalau nggak ada konsensus, susah juga kan. Iya. Nah makanya kita dengan kita lakuin ini, semua kita rasa di sama apapun caranya tetap bisa dilakukan. Paham. Gitu. Dan tadi kan lu juga sempat singgung mengenai MSCI ya. Yep. MSCI kan juga sekarang yang salah satu the biggest problem lah. Mulai dari awal tahun, gue juga penasaran nih, ketika MSCI itu di-announce bahwa Indonesia indeksnya di-freeze dan ada potensi ke frontier market gitu kan. Semua orang itu langsung paniknya gila-gilaan kan, satu indeks langsung ARB semua saham Konglo gitu kan. Udah mau ini ya, handbrake dulu. Panik lah pasti. Iya, itu kan total 180 degrees dari sentimen di 2025, which is everything semuanya MSCI play gitu kan. So, kalau di Think sama mungkin dari lu pribadi, ketika itu terjadi, how did you manage your portfolio and stance lu kayak gimana terhadap decision MSCI ini? Oke. Mungkin ngomong pribadi dulu ya. At that time, gue mikir mungkin ini looks really bad kan. Kayaknya Indonesia nih parah banget, orang mau downgrade segala macam ke frontier and whatnot. Tapi gue juga coba mikir lagi, if that happens gimana? Misalnya contoh nih, pasar saham kita menjadi frontier. Artinya kan flow dari fund manager akan keluar. Karena mereka mandatnya harus emerging misalnya. Benar. Tapi artinya bisa juga gue malah ketemu saham yang tambah murah. Misalnya contoh, gue bisa aja dapat Bank Mandiri 5 kali laba. 5 tahun balik modal. Wow, kalau hal seperti itu terjadi, harusnya gue sebagai buyer seneng dong. Barang yang diskon. Iya. Ya kan seperti itu. Iya. Nah, cuman kalau gimana kalau misalnya kita udah pegang saham, nah kalau kebanyakan yang panik di situ. Nah, setelah gue lihat lagi, yang banyak terdampak itu kan saham-saham yang memang ada harapan mau masuk ke MSCI. Jadi everyone is betting on kalau ini masuk. Ini ngomong terus terang aja ya, kalau ini masuk fund asing gue bisa jual di atas, kayak gitu. Kita kayak terus terang aja gitu loh. Tapi kalau di Think, baik lagi, kita lebih suka tesisnya baik lagi ke fundamentals. Jadi we wanna see, intinya kayak you know what you buy lah. Kalau misalnya labanya ada, and then the company is cheap, sooner or later kan pasti akan naik. We don't have to rely on salah satu pihak masukin ke indeks or not. Gitu. Jadi kalau balik ke thesis, actually nggak gitu ngaruh. Kalau gue pribadi. Misalnya contoh gue pegang ada kok. Waktu gue lihat itu terjadi, ngaruh nggak? Sedikit doang. Nggak gimana ngaruh banget. Karena actually company-nya masih mungkin 6 kali laba, masih murah. Ya gue juga, ya mungkin kalau perut nggak enak wajar lah ya. Tapi nggak sampai panik selling juga. Gitu. And with also told beberapa member kita, kan kita ngajar ya, kita bilang, ya in times like this, ya you have to keep calm. Kalau memang lu memegang thesis bahwa gue cuma berharap ini masuk ke MSCI untuk nanti gue exit di atas, ya mungkin you have to rethink of your thesis. Karena everyone is trying to do that strategy. Sedangkan poolnya kan limited ya, rebutan bro. Benar. Ya kan? Tapi kalau lu mungkin pakai thesis yang lain, lu memang beneran fokus ke fundamental, ke growth dari laba, mungkin hal yang seperti ini nggak sampai impactful banget. Gitu. Jadi hal yang seperti ini, ya you can just let it slide, mungkin beberapa saat akan orang lupa. Dan bener, akhirnya ada akhirnya naik juga. Terlepas kondisi memang masih belum positif banget. Nah, gimana kok kondisi makin positif? Wah, gitu. Jadi that was the thought process back then gitu. Berarti lu ngelihatnya sebenarnya even though MSCI ini bisa dibilang bad, ada sisi positifnya juga. Gitu kan. Kalau misalnya kita down frontier, semua saham-saham blue chip kena geprek, malah makin murah lagi. Makin murah. Cuman ya tahan perut gak? Itu. Itu pertanyaan paling sulit nih. Nah, itu. Kan udah bilang kan, kalau cashnya habis, ya kita cari cash lagi. Kita gawe dulu deh. Kan gitu. Jangan pinjol tapi ya teman-teman. Jangan pinjol. Menurut lu berarti kalau misalnya kita udah ngelewatin semuanya nih ya di bulan Mei, hopefully kan semua data-datanya oke, bagus, and then MSCI juga udah nggak freeze index kita lagi.
Dan beberapa ratings kan kemarin juga udah turun kan, mulai iya, dari Moody's segala macam. Betul. Once we get past that, menurut lo di Q3, Q4 ini, is it going to be very good for our overall market atau gimana stance-nya? Nah, baik lagi, kalau overall market, gue susah ngomong. Karena there are so many factors in play, ya kan? Masih ada perang, masih ada apa, kita kan susah tahu persisnya. Yeah. Makanya kalau kita dating, baik lagi, we try to look at the company itself. Oke. Jadi spesifik. Mungkin jadi view-nya memang kita nggak bisa luas, tapi kita tajam ke salah satu. Iya. I think kalau kita lihat spesifik ke beberapa industri, mungkin yang kita banyak cover. Misalnya contoh kita ngomongin dari sisi banking misalnya. Kalau memang kondisi kita membaik, berarti kan harusnya orang-orang bisa bayar kreditnya. Yeah. Berarti kan harusnya kan perbankan ini kondisinya makin bagus. Yeah. Nah, mungkin we have a view on that. Oke. Tapi kalau view on every sector, every in the economy, jujur is hard and I don't think it's something yang we should do. At least it's not something yang we do in Ting gitu loh. Oke. Gitu. Jadi kalau tanya ya ke depannya gimana, ya tergantung sektor. I see. Sebenarnya gitu. Iya. Well, kalau di Ting kan selalu nyarinya saham-saham yang bagus, saham-saham yang murah gitu kan. Dan pasti sekarang ada sektor-sektor yang kalau dilihat nih banyak ada connecting the dots lah ya. Ini jadi kita nemu 5 companies misalnya. Oke. Gitu. Tapi ternyata 3 dari 5 companies yang kita temuin ada dalam satu sektor nih, gitu kan. Oke. Itu lebih bikin conviction lu lebih besar nggak terhadap 3 saham ini? Karena mereka lah nih, oh satu sektor ini ternyata bagus, artinya sektor ini oke nih, gitu kan. Oke. Kalau ngomongin conviction, keyakinan, menurut gue bukan kalau kita ketemu 3 langsung ya. Karena maksudnya gini, kalau memang udah ada view on a certain sector, ya sebenarnya technically semua saham di sektor itu harusnya keangkat juga. Yeah. Jadi kalau menurut gue kalau emang pas ketemu 3 sektor, sebenarnya emang the sector is good. Misalnya, kalau menurut gue yang malah bikin lebih yakin adalah kalau gue memang udah analisa dalam, and gue bisa tahu beneran ini sektornya bagus, and company cheap. Karena takutnya kita ngomong sektornya bagus nih, yang sering terjadi ini bro, ini sektornya bakal bagus nih, jadi semua saham pun gue tabrak. Padahal ternyata ada saham-saham di sektor itu yang lagi decline. Mungkin, contoh misalnya kita ngomong dulu batu bara. Ada perusahaan yang lagi expanding, ada perusahaan yang lagi nyusut karena emang batu bara udah habis. Kalau seperti itu, pasti gue mau carinya yang outlook-nya tambah positif dong. Jadi kalau kita lihatnya sektornya bagus, company outlook-nya juga at least bagus. At least stay lah, jangan cari yang turun. Nah dari situ menurut gue conviction-nya bakal dapet. Nah ini contoh misalnya tadi gue ngomongin industri. Ada satu industri yang saat ini kondisinya cukup baik. Dan perusahaannya itu lagi actually growing the capacity, yang gue bilang tadi itu double. Ya, itu akan double by this year capacity-nya. Dan menurut gue ya kalau seperti itu sektornya oke, company-nya oke, and yang penting valuation-nya, harganya juga nggak mahal. Nah dari situ what more can I ask for? Nah jadi kalau kita sih thought process-nya begitu. Ngomong-ngomong sektor nih, ya kan. Gue juga sendiri, gue punya beberapa sektor-sektor favorit lah di current market conditions gitu kan. Boleh nggak dari lu pribadi, mungkin nggak usah dari Think lah ya. Kalau itu nanti buka kartu gitu kan. Dari lu pribadi, ada nggak 2 atau 3 sektor lah yang menurut lu paling oke di kondisi market sekarang nih? Ada sih. Yang pertama, menurut gue itu pulp and paper. Itu number 1. Kenapa? Kalau lu tahu sekarang lagi banyak perusahaan consumer goods itu lagi kesulitan nyari plastik. Jadi banyak barang yang sold out, plastik packaging, and banyak company yang using plastik jadi kesulitan. Karena tadi plastik kan berasal dari minyak, minyaknya sekarang lagi shortage yang kita udah bahas. So mungkin nggak ke depan packaging ini banyak yang trauma pakai plastik. Kalau gue bisa pakai dari kertas, gue coba pakai dari kertas. Nah itu kan mungkin kayak gitu. And another thing yang interesting itu outlook ke depannya. Tapi the short term outlook ada industri pulp and paper ini barang-barangnya supply-nya lagi nggak nambah. Makanya harga produk di industri itu lagi naik. Nah dari situ itu yang pertama. Yang kedua, kalau my top 2, gue yang kedua itu is actually an investment company. Ya,
Jadi mereka itu quite diversified, tapi isi portfolionya adalah sumber daya alam yang hari ini lagi shortage. Oke. Misalnya kita ngomong sumber daya alam yang lagi shortage itu apa sih? Yang berkaitan sama energy, yang berkaitan sama copper, gold. Misalnya gold kan sekarang harganya juga lagi naik banget ya. Yeah. Nah, jadi this company ya mereka punya exposure di bidang-bidang itu. Oke. Di barang-barang yang memang lagi shortage dan orang lagi banyak butuh. Nah, itu sektor yang gue suka. Oke. Itu my personal opinion ya, bukan dari Ting. Make clear ya teman-teman. Ya. Menarik, Gitu. menarik. Sebenarnya kan ya untuk teman-teman gue juga udah join Think sebenarnya kan, dan gue udah explore sedikit lah. Ada ThinkDex gitu kan, ada ThinkSight. Boleh nggak sih bro dijelasin kayak apa sih bedanya ThinkDex, ThinkSight, dan gimana caranya ini everything synergize into Think sendiri gitu. Oke. So ThinkSight is the name of our website. Sebenarnya aslinya bukan ThinkSight, awalnya Think bro. Think aja. Tapi Think aja itu susah dapet domainnya. Oh, Ya kan? oke, ya, Udah ya. di kontak nggak mau jual dia. Jadi ya udah tambahin apa ya? Tambahin site deh di belakangnya. Jadi dia jadi website kita, ceritanya Oke, gitu. Iya. Produk kita pada dasarnya kan tadi kita percaya value investing, jadi kita ngajar value investing. Cara ngajar gimana? Ya ada dua. We have reports, banyak reports yang deep dive. Ya ada yang mungkin deep dive-nya 100 halaman, and kita ngajarin, kita present in 5 hours or so. Yeah. Namanya Think Case. Ada juga report yang lebih compact, maybe 10 slides, itu ThinkDex. Lebih to the point lah ya, lebih ringkas. Yeah. And kita juga ada workshop. Oke. Ya, jadi yang bulanan, ya kalau emang sempet, ya hop in ke workshop bulanan kita. Yeah. We try to do it every month. This month kita bakal ada di Sampurna, and the next month, bulan Juni, we have bootcamp. Jadi kayak 4 minggu berturut-turut itu ada workshop gitu. Jadi Workshopnya ini offline semua ya? offline bro. Kita suka offline karena kalau kita ngobrol kayak gini kan kita bisa diskusi ya. Sedangkan kalau online itu kan is more of one way. Yeah. Orang juga udah tutup kamera, tutup mic, ya cuman dengerin dongeng doang kan gitu ya kebanyakan ya. Benar. Sebenarnya kalau kita mau nyaman, memang itu lebih nyaman karena lebih gampang. We can Iya. do it anywhere. Tapi spiritnya kita suka ngajar, kita demen ngajar. That's why kita pengennya offline. Meskipun lebih capek. Iya. Gitu. Jadi kalau you ask how it all synergize, ya gampang. Ada bagian ngajar prinsipnya, ada bagian studi kasus yang kita bedah dalam, ada juga workshop kalau teman-teman mau try to do it on their own tapi belum mandiri, ya kita bedahnya bareng. Gitu. I see. Dan lu juga baru develop app kan ya? Oh, right. I think itu buat tools kan? Betul. So we have this new feature namanya Insight is our app. Itu basically tools buat ngebantu investor-investor yang mau analisa. Ini kita permudah. Ya, jadi investor yang pakai Insight, dia bisa cek kualitas perusahaannya, kualitas bisnisnya using our score. Udah kita rate gitu. Oke, menarik banget sih. Sebenarnya I see a lot of similarities between ThinkSight sama juga Chuck Investment Club. So, cause we actually do the same thing kan. Kita buka kelas, kita ngajarin orang, kita pun punya tool sendiri gitu kan. Kita juga sekarang lagi going into offline events and whatnot. AI juga ya tadi gue. Ya, benar. Ada Itu Chuck gimana tuh? AI, tapi kalau Chuck AI itu completely different product lah. Itu buat kayak video generation gitu-gitu. Oh gitu. Oke. Iya. Cuma we have a lot of similarities, tapi bedanya cuma di value investing, kalau gua di momentum trading. Gitu. Well, anyway, thank you so much bro for coming. I think udah banyak banget insights yang udah kita dapet ya di podcast kali ini. Gue pun juga lumayan kebuka matanya gitu kan. Once again, thank you bro for coming, and we'll see you again on the next time we meet lah. Ya. Alright. Thank you so much. Thank you so much. See you guys. Bye bye.